perkenalkan, saya Rani Yuliasi, guru geografi di SMA 5 Bagan Sinemba. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, dasar-dasar pemetaan. Peta merupakan gambaran suatu wilayah di permukaan bumi pada sebuah bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta memiliki komponen. Yang pertama ada judul peta. Judul peta memuat isi peta. Yang kedua ada skala peta. Skala peta merupakan angka perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Yang ketiga, orientasi. Orientasi adalah menunjukkan arah mata angin pada peta. Yang keempat, sumber peta. Sumber peta memberikan gambaran apakah informasi yang diberikan benar atau tidak. Yang kelima, ada legenda atau keterangan. Legenda memberikan keterangan dari simbol yang tergambar di peta. Yang keenam, ada simbol peta. Simbol peta merupakan visualisasi kenampakan fenomena alam dan budaya yang ada di peta. Simbol diklasifikasikan menjadi 3. 1. Simbol titik menggambarkan kualitas kenampakan yang berdasarkan letak geografi. Misalnya menunjukkan kota. Yang kedua, simbol area menggambarkan kenampakan geografi berbentuk area atau bidang, misalnya area sawah. Yang ketiga, simbol garis menggambarkan geografi yang berkaitan dengan jarak, misalnya sungai dan jalan raya. Isoline adalah garis pada peta yang menghubungkan semua titik yang memiliki nilai yang sama. Isoplat adalah garis-garis di peta yang menghubungkan tempat dengan nilai distribusi atau potensi penduduk yang sama. Isoplat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada isopis atau isopise, yaitu garis yang menghubungkan daerah yang memiliki ketinggian yang sama dari permukaan laut. Isobar, garis yang menghubungkan daerah yang memiliki tekanan yang sama. Isotherm, garis yang menghubungkan daerah yang memiliki suhu yang sama. Dan yang terakhir ada isoyet. Isoyet itu garis yang menghubungkan daerah yang memiliki curah hujan yang sama. Kemudian ada komponen berikutnya, yaitu graticula atau koordinat. Adalah garis lintang dan garis bujur pada peta yang menunjukkan lokasi. Komponen berikutnya ada garis tepi. Garis tepi merupakan garis yang terdapat pada peta yang memiliki fungsi untuk membatasi komponen-komponen peta agar tidak rancu dengan komponen lainnya. Kemudian ada inset. Inset merupakan peta yang disisipkan karena wilayah yang digambar merupakan bagian dari peta utama atau peta yang menggambarkan wilayah yang digambarkan. Kemudian fungsi dan proyeksi peta. Peta memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menunjukkan lokasi atau posisi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian fungsi yang kedua, menggambarkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan objek di permukaan bumi seperti pulau, jalan, sungai, hutan, dan sebagainya. Yang keempat, mengetahui kondisi suatu tempat. Yang kelima, menyajikan data suatu wilayah. Yang keenam, alat untuk menggambarkan keadaan suatu wilayah. Yang ketujuh, menggambarkan bentuk unsur-unsur di permukaan bumi.
Yang kedelapan sebagai instrumen perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir, peta biasanya digunakan untuk memetakan atau pemetaan daerah rawan bencana. Sekarang kita bahas yang tentang proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan teknik penggambaran permukaan bumi pada garis meridian dan paralel ke bidang datar atau peta. Proyeksi terbagi menjadi yang pertama berdasarkan bidang proyeksi, itu terbagi menjadi 3, ada proyeksi azimutal, ada proyeksi kerucut, dan ada proyeksi silinder. Kemudian berdasarkan posisi sumbu simetri, terbagi juga menjadi 3, ada proyeksi normal, ada proyeksi miring, ada proyeksi transversal. Selanjutnya berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, terbagi menjadi 2, ada proyeksi tangen atau menyinggung, proyeksi scan atau memotong. Dan yang terakhir berdasarkan ketentuan geometrik, proyeksi terbagi menjadi 3 juga, ada proyeksi equidistant, ada proyeksi konform, dan proyeksi ekuivalen. Nah, itu adalah dasar-dasar pemetaan. Sekarang kita lanjut ke penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, ataupun gejala geosfer dengan menggunakan jalan menganalisa data tanpa kontak langsung dengan objek. Komponen dari penginderaan jauh itu ada sumber tenaga, ada atmosfer, kemudian ada objek, ada sensor, ada citra. Jadi sumber tenaga ini berfungsi untuk memberikan pantulan ke sensor. Sensor ini berfungsi untuk merekam objek. Nah, dari sensor itu maka divisualisasikan menjadi sebuah data. Datanya berupa citra. Citra itu terbagi menjadi 2, ada citra foto dan citra non foto. Sekarang lanjut lagi ke SIG atau Sistem Informasi Geografis. SIG merupakan atau sistem informasi khusus atau sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, mengolah, menyimpan, dan menampilkan data yang mempunyai informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Jadi, data di dalam SIG itu biasanya berkaitan sama dengan keruangan. Artinya, data-data yang ditampilkan dia berhubungan sama data-data wilayah ataupun data-data spasial. SIG terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada data, terus ada user. Jadi perangkat keras itu berupa seperangkat komputer terdiri dari monitor, CPU, dan keyboard. Kemudian untuk perangkat lunak biasanya itu berupa software atau berupa aplikasi. Contohnya kayak ArcView, nah itu biasanya digunakan dalam SIG. Terus untuk manajemen itu biasanya adalah user, siapa yang menggunakan, dan hasil dari proses SIG itu disebut dengan data atau data spasial. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.